Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pecinta tanaman hortikultura. Hari ini kita pemilihan bibit jahe. Biasanya ini kita adakan pada saat panen raya untuk pengambilan bibit. Ada juga yang kita ambil dari pasar. Jadi bibit jahe ini banyak macam. Ada yang tua di pohon, ada juga yang memang dia kita beli dari tempat pengepulan. Hari ini kita coba untuk memilah atau memilih bibit jahe yang bagus dan yang udah siap tanam. Jadi hasilnya cukup baik untuk penanaman selanjutnya. Jadi biar dia continue, tidak jadi masalah di kedepan harinya. Oke. Baik, kita lanjutkan pemilihan bibit jahe kita. Silakan saksikan video kita selanjutnya ini. Jangan lupa like and subscribe video kita selanjutnya agar video ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Oke, saksikan terus. Oke, selamat siang. Ini dia setelah kita lihat banyak pilihan untuk bibit jahe. Ini bibit jahe yang umurnya 10 bulan ya. Biasanya ini kalau udah 10 bulan jarang dijual di pasaran. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama. Dan biasanya untuk penjual tidak mau ngambil bibit yang lebih tua. Karena nanti dibilang terlalu cepat tumbuhnya atau cepat tunas. Makanya mereka biasanya mengambil untuk yang dijual itu umur 6 sampai 8 bulan. Itu yang biasa dikonsumsi untuk kita semua ya, dibuat minum-minuman atau apa gitu. Ini contohnya jahe gajah atau jahe putih biasanya disebut. Untuk pemilihan bibit umumnya kita cari yang betul-betul tadi saya bilang yang cukup tua, yang udah betul-betul berserat dan dia tidak merah atau tidak masih hijau. Biasanya itu kalau masih hijau dia masih dibilang terlalu ranum. Di sini kita ada banyak contoh. Ini kurang lebih hampir 30 kilo. Ini untuk kita tanam nanti di goni sekitar kurang lebih 500 kurang lebih gitu. Mungkin bisa kurang atau lebih. Nanti kita lihat penanaman selanjutnya. Di sini cara pemilihannya yang utama kita cari bibit yang seperti ini, yang besar, ini ya, yang sudah mulai tunas, udah banyak tunasnya. Ini juga seperti ini ya, yang sudah mulai tunas. Ini, ini juga sudah mulai tunas ya, teman-teman semua. Jadi kita jangan salah. Ini sebelum dia seperti ini tunas, ini biasanya setelah panen ini kita jemur supaya dia kulit arinya itu terkelupas dan jahe itu kadar airnya lebih rendah untuk menghilangkan bakteri atau apa jamur yang ada di bawaan dari tanah. Jadi di sini untuk pemilihannya disarankan kita yang betul-betul super, yang besar. Di sini kita bisa melihat seperti ini contohnya. Jadi kulitnya semua warnanya kecoklat-coklatan, coklat emas seperti ini. Dan dia tidak warnanya coklat muda atau kehijauan, itu namanya disebut jahe muda. Kalau yang ini kita udah cukup umur, kulitnya seperti ini udah mulai berkelupas. Nah, ini udah mulai berkelupas. Ini menandain jahe itu sudah tua, ya. Coba lihat di sini juga banyak juga. Ini seperti kayak gini. Ini sudah mulai mengelupas kulitnya, kulit arinya. Jadi di sini terlihat dia mata tunas pun sudah mulai tumbuh. Nah, seperti ini udah mulai tumbuh. Ini ada 3 tunas, ya. Kita biar tidak salah pilih. Biasanya pedagang kalau di pasar kita beli bibit itu mereka asal menjual saja. Jadi kita tidak bisa memilih bibit di pasar.
harus langsung ke petani. Mana yang untuk bibit, mana yang untuk dijual. Jangan salah, saya ambil contoh seperti ini. Ini bibit yang mudah. Contohnya dia berjamur, ya. Ini dia berjamur. Nah, ini bibit muda yang dikatakan umur 6 atau 7 bulan. Nah, dia seratnya sedikit, jadi dia nampak lebih transparan ya. Coklatnya beda sama yang tadi ini. Nah, dia beda ya sama ini. Ini dia kayak banyak mengandung air. Kalau sini dia sudah kadar airnya sudah sedikit. Jadi kenapa kita ambil bibit yang lebih tua? Karena pada saat penanaman, bibit tua ini dia akan jadi tunas hampir keseluruhan 80%. Ya, dia tumbuh tunas-tunasnya hampir 80%, bisa mencapai 90%, dia akan jadi tumbuh semua jadi tunas. Dan apabila bibit muda seperti ini untuk tumbuhnya paling 30%, karena dia akan membusuk. Dia akan membusuk seperti ini. Ada pasti tumbuh seperti ini, ada tunas tumbuh, tapi kecil kemungkinannya untuk dia sehat atau untuk dia udah berkembang, dia prematur. Ya. Jadi disarankan yang sebenarnya cari jahe tua. Ya. Oke. Setelah kita dapat jahe tua seperti ini atau yang ini, kita disarankan untuk menjemurnya terlebih dahulu agar semua unsur-unsur penyakit atau bakteri yang ada di dalamnya kita akan hilang. Contohnya aja seperti saat ini kan lagi marak-maraknya COVID. COVID aja virus yang kena sinar ultraviolet itu akan hilang dengan temperatur tertentu. Apalagi bakteri atau penyakit yang ada di tanaman ini, itu pasti akan hilang. Makanya itu fungsinya kita jemur 1 atau 2 hari. Oke. Setelah itu, sebelum penjemuran, biasanya kalau untuk bibit itu kita ambil seperti ini, ukurannya yang kecil-kecil saja seperti ini. Ya, ini ada 5 mata ya. Nah, jadi apabila seperti ini besarnya, kita putik. Nah, seperti ini. Ini ada nampak serat-seratnya bahwa dia menandakan ini jahe tua. Di sini kita jemur. Setelah kita putik pakai tangan, kita bagi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Nah, ini kita bagi-bagi. Nah, ini nampak dia seratnya jamur sudah tua. Nah, ini di sini dari sini kita harus menjemurnya. Kenapa kita harus menjemur? Setelah kita potong bagi-bagiannya, jangan menggunakan pisau, harus menggunakan tangan karena nanti pisau itu ada mengandung zat-zat yang lain yang tidak bersih. Di sini kita jemur untuk mematikan mengeringkan ya bekas potongan. Di sini supaya tidak terjadinya pembusukan atau penimbunan bakteri. Itu fungsinya mengapa kita harus menjemur sekering mungkin, tidak sekering mungkin lah. Sepertinya dia kadar airnya kurang lebih di 70% ya, berkurang atau 60%. Ini sudah siap untuk dipanen setelah dia jemur 2 hari. Itu dia. Contohnya nanti kita lihat seperti ini ya, yang sudah mengering. Nah, seperti ini sudah mengering dia. Dia tidak menyimpan bakteri lagi. Inilah fungsinya untuk penjemuran. Jadi dia jauh lebih sehat, lebih steril untuk kita tanam. Dan pada saat penanaman, ini biasanya harus berdiri seperti ini. Bukan berdiri ya, telentang. Kemana arah tunasnya mengarah ke atas. Seperti ini dia mengarah ke atas, dan tunasnya ke atas. Jadi yang paling penting, yang utama, kita harus betul-betul sterilkan bibit, pilih bibit yang bagus, yang unggulan, jangan asal kita menanam. Itulah yang paling utama untuk menanam jahe. Kuncinya, yang penting kita berusaha, terus berusaha dan mau mencoba. Kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang paling
akhir harus kita meminta kepada beliau, karena beliau yang semua yang maha pencipta dan maha mengetahui. Jadi setelah kita berusaha, kita minta berdoa agar tanaman kita tumbuh sehat ya. Itu jadi kiat-kiatnya tadi udah saya sampaikan semua. Yang pertama tadi pilih bibit jahe yang betul-betul tua, yang betul-betul sudah 10 bulan ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, jemur bibit jahe kurang lebih 2 hari di terik matahari, mengurangi kadar airnya. Yang ketiga, potong sebelum menjemur tadi jahe agar dia bisa dibagi menjadi berapa bagian. Oke, sampai di situ video kita hari ini untuk tutorial pemilihan jahe. Jangan lupa like and subscribe video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Ini dia bibit jahe yang sudah tua, yang kurang lebih umur 10 bulan. Ya, kita lihat, ini kulitnya lebih coklat dan sudah nampak serat-seratnya. Dan sudah mulai keluar tunas-tunasnya. Tunas-tunas sudah mulai keluar. Lihat, itu menandakan bibit jahe itu sudah tua ya. Jangan salah. Iya. Bibit jahe yang sudah tua saja masih juga ada yang pertumbuhannya kurang, dan ada juga yang bagus, tergantung perawatan. Apalagi bibit jahe yang masih muda. Nah, makanya disarankan bagi petani atau untuk konsumsi, supaya kita jangan sia-sia, kita cari bibit yang betul-betul sudah tua di pohon, atau cari langsung ke petaninya. Mereka lebih mengetahui dan tidak akan pernah bohong ya. Jadi ya, lihat situ sudah banyak tunas-tunasnya. Kita tinggal paling kurang lebih 1 minggu ini sudah bisa disemai. Ini dia. Udah hampir 80% sudah bertunas semua ya. Jadi bagi rekan-rekan, ini tips saja, pilih jahe yang bagus, yang super, agar pertumbuhannya juga super ya. Oke.